Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan nama saya Mena Rafrianti dengan NPM 62232100039. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Business Psychology Framework, sebuah kerangka yang menjelaskan bagaimana ilmu psikologi dapat diterapkan dalam dunia bisnis agar perusahaan tidak hanya mencapai keuntungan, tetapi juga mampu menciptakan kesejahteraan bagi para karyawannya. Kerangka ini terbagi ke dalam tiga modal utama yang saling berhubungan, yaitu strategi, direction capital, organizational capital, and human capital. Mari kita bahas pada bagian pertama, yaitu strategi direction capital. Bagian pertama ini berfokus pada arah dan tujuan organisasi. Di dalamnya ada beberapa elemen penting. Yang pertama ada filosofi and value, landasan utama kenapa sebuah bisnis berdiri. Misalnya, perusahaan itu berdiri untuk menghadirkan produk ramah lingkungan. Yang kedua ada visi and misi. Visi adalah gambaran jangka panjang, sedangkan misi adalah langkah-langkah nyata untuk mencapainya. Contohnya itu menjadi perusahaan teknologi terdepan di Asia. Misi adalah langkah-langkah konkret untuk mewujudkan. Misalnya itu mengembangkan produk inovatif dan memberikan layanan terbaik kepada pelanggan. Yang ketiga ada business model and target. Jadi bagaimana cara perusahaan beroperasi menghasilkan keuntungan serta target apa yang ingin dicapai. Misalnya itu apakah perusahaan menghasilkan uang lewat penjualan produk, layanan, atau kerjasama. Target yang jelas itu seperti mencapai 1 juta pelanggan dalam 5 tahun. Yang terakhir yaitu ada strategic intent. Tujuannya itu besar dan arah masa depan organisasi yang menjadi pegangan seluruh anggota. Lalu bagian yang kedua yaitu ada organizational capital. Yang pertama yaitu ada leadership and management. Jadi pemimpin adalah kompas organisasi. Tugasnya itu bukan hanya untuk mengatur, tetapi juga memberi teladan, motivasi, dan menjaga semangat tim. Manajemen yang baik akan memastikan semua berjalan sesuai arah. Contohnya itu seorang CEO bukan hanya membagi tugas, tapi juga ikut mendukung tim saat ada masalah sehingga karyawan merasa dihargai. Yang kedua yaitu ada organizational culture. Budaya organisasi adalah cara hidup dalam perusahaan. Isinya mencakup nilai, norma, dan kebiasaan kerja. Budaya ini yang menentukan apakah karyawan disiplin, inovatif, saling membantu, atau justru bekerja sendiri-sendiri. Contohnya itu di perusahaan dengan budaya inovasi, karyawan bebas memberi ide tanpa takut salah. Akhirnya muncul banyak produk kreatif. Yang ketiga, ada infrastruktur and manajemen teknologi. Ini mencakup semua fasilitas dan sistem yang mendukung kerja sehari-hari, mulai dari kantor, jaringan internet, software, sampai sistem operasional. Teknologi manajemen juga termasuk aplikasi untuk mempermudah koordinasi. Contohnya itu perusahaan menggunakan aplikasi ERP atau HR online supaya data karyawan, absensi, dan gaji itu lebih teratur, tidak ribet manual. Yang keempat yaitu ada knowledge and informational management. Jadi keputusan bisnis itu harus berbasis data, bukan sekedar tebakan, karena organisasi itu harus bisa mengelola pengetahuan dan informasi dengan baik. Contohnya itu sebelum meluncurkan produk baru, perusahaan itu melakukan riset pasar, menganalisis tren, dan membaca data penjualan sebelumnya. Dengan begitu, keputusan lebih tepat dan risikonya itu lebih kecil.
Lalu bagian yang ketiga ada human capital. Ada 4 modal penting. Jadi human capital ini fokus pada kemampuan orang-orang yang ada di dalam perusahaan. Ada 4 aspek penting, yaitu ada individual competence, kemampuan masing-masing individu. Jadi bukan cuma soal keahlian teknis, tapi juga soft skill seperti komunikasi, disiplin, dan kemampuan menyelesaikan masalah. Contohnya itu seorang staf marketing bukan hanya bisa bikin iklan, tapi juga paham cara membaca tren pasar dan bernegosiasi dengan klien. Yang kedua yaitu ada teamship competence, kerja sama tim. Sebagus apapun kemampuan individu, kalau timnya tidak bisa kerja sama, hasilnya itu tidak maksimal. Contohnya itu tim proyek harus bisa berbagi tugas dengan jelas. Ada yang bagian riset, ada yang bagian presentasi, dan ada yang mengatur jadwal. Kalau kerjanya bareng, akan lancar dan targetnya itu cepat tercapai. Selanjutnya yang ketiga ada organizational competence. Kemampuan organisasi secara keseluruhan untuk bergerak sebagai satu kesatuan. Jadi bukan hanya individu atau tim, tapi seluruh perusahaan punya pola kerja yang solid. Contohnya itu perusahaan punya budaya inovasi. Jadi semua divisi, marketing, keuangan, SDM, saling mendukung untuk menciptakan produk baru. Yang keempat yaitu ada social and environmental competence. Jadi perusahaan juga harus peduli pada masyarakat dan lingkungan. Jadi itu bikin bisnis itu lebih dipercaya dan dihargai. Contohnya itu perusahaan mengurangi plastik sekali pakai atau ikut program CSR untuk membantu pendidikan anak-anak. Hal ini juga bisa ngasih citra positif dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya yaitu ada Business Framework model 2019, ada Productivity and Psychological Well-being. Jadi jika kompetensi dijalankan dengan baik, karyawan itu akan lebih produktif dan sejahtera secara psikologis. Artinya itu bukan hanya kerja keras, tapi juga merasa bahagia dan termotivasi. Selanjutnya ada external forces, faktor dari luar perusahaan yang tidak bisa dikendalikan, seperti perubahan pasar, regulasi pemerintah, teknologi baru, hingga kondisi ekonomi global. Hal ini bisa menjadi tantangan sekaligus peluang bagi bisnis. Selanjutnya yaitu ada business result. Jadi ini tuh merupakan output dari kerja organisasi, termasuk pendapatan, pertumbuhan, kepuasan pelanggan, dan reputasi perusahaan. Hasil ini tuh bisa dipengaruhi oleh faktor internal, kompetensi, produktivitas, kesejahteraan karyawan, serta faktor eksternal. Selanjutnya yaitu ada Sustainable Business Excellence and Happiness. Tujuan akhirnya itu adalah bisnis yang unggul, berkelanjutan, dan membawa kebahagiaan. Yaitu yang pertama ada excellence, perusahaan selalu menjaga kualitas tinggi dan daya saing. Yang kedua ada sustainability, bisnis tidak hanya untuk jangka pendek, tapi mampu bertahan lama. Dan yang ketiga yaitu ada happiness, kesejahteraan karyawan, kepuasan pelanggan, dan kontribusi positif bagi masyarakat. Jadi feedbacknya itu hasil yang dicapai memberikan masukan untuk memperbaiki strategi dan menghadapi perubahan eksternal agar bisnis tetap tumbuh sehat. Jadi, singkatnya, framework ini tuh ingin menunjukkan bahwa bisnis itu sukses dari arah yang jelas, organisasi yang rapi, manusia yang kompeten, kesejahteraan psikologis karyawannya, dan kemampuan menghadapi
menghadapi tantangan eksternal hingga terciptanya keunggulan bisnis yang berkelanjutan dan membahagiakan. Sekian penjelasan dari saya mengenai Business Psychology Framework. Semoga penjelasan ini bisa memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana arah strategis organisasi dan manusia berperan penting dalam keberlangsungan bisnis. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Sampai jumpa.